Bapak Ibu sekalian, tahsinatun zidda sihri. Ya. Bagaimana agar supaya seseorang itu terhindar dari sihir? Ada beberapa tahsinat, benteng-benteng yang bisa kita upayakan ya agar supaya kita terhindar dari sihir. Ya, al-hisnu al-awwalu, yang pertama seperti disampaikan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah. Kata beliau, ta'kulu sab'ata maratin ajwatan 'ala ar-riq. In istata'ta an yakuna min tamril madinatin nabawiyyati fa huwa afdal. Ya, engkau makan 7 kurma ajwa 'ala ar-riq dalam keadaan perut masih kosong. Ya, kalau engkau mampu untuk mengambil kurma ajwa Madinah, fahuwa afdal, maka ini lebih afdal. Nah, jadi makan kurma ajwa. Memang kurma ajwa ini jamaah sekalian harganya mahal. Ya, bahkan dikatakan seandainya kita bisa makan kurma ajwa Madinah, maka itu afdal. Wa illam tastati' fa ayyu tamrin ajwa tawaffara ladaika. Kalau tidak mampu, maka kurma ajwa apapun yang mudah kita temui, yang penting ajwa, gitu ya. Faqad rawal Bukhari wa Muslim fi sahihaihima an Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man tasabbaha bi7 tamaratin ajwatan lam yadurruhu dhalikal yawma summun wala sihrun. Nah, disebutkan jamaah sekalian dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dari ayahnya bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang di waktu pagi makan 7 kurma ajwa, maka hari itu ia tidak akan termaldoroti oleh racun, tidak pula oleh sihir. Nah, gitu ya. Bukan sembarang kurma jemaah, ya. Bukan sembarang kurma, tapi kurma ajwa. Ini benteng yang pertama. Benteng yang kedua, al-hisnus tsani, al-muhafadzatu 'alal wudu'id daim. Menjaga wudu, senantiasa menjaga wudu. Ya. Baik. Kemudian al-hisnus salis, benteng yang ketiga, al-muhafadzatu 'ala salatil jama'ati. Kita menjaga salat jamaah. Ya. Li'annal muhafadzata 'ala salatil jama'ati taj'alul muslima fi ma'manin minasyaiton. Karena menjaga salat jamaah itu menjadikan seorang muslim terjaga aman dari syaitan. Wattahawunu fiha yaj'alu syaitana yastahwidhu 'alal insan. Ya, adapun apa itu namanya? At-tahawun, bermudah-mudahan, tidak memperhatikan salat jamaah, menjadikan syaitan itu berkuasa atas manusia. Nah, jadi kalau kita ini tidak menjaga sholat jamaah kita, maka menjadi sasaran empuk pengaruh sihir. Ya. Faqad rawa Abu Dawud bisanadin hasanin an Abi Darda radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min salasati nafarin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salatu illa istahwada alaihimus syaitanu fa alaika bil jama'ati fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyati. Ya, Nabi berkata, tidak ada 3 orang dalam satu desa, tidak pula satu pedalaman, la tuqamu fihimus shalah, yang tidak diterapkan salat pada mereka,
illa stahwada alaihimus syaitan, melainkan mereka akan dikuasai oleh syaitan. Fa alaika bil jamaah, maka wajib bagi engkau untuk jamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, karena jamaah sekalian rubah serigala, itu hanya menyerang kambing yang sendirian. Itu ya, jadi gitu, jaga salat jamaah. Kemudian benteng yang keempat, qiyamul lail, salat malam. Benteng yang keempat apa? Salat malam. Kalau kita ini jarang salat malam, apalagi tidak pernah sama sekali, ya ini akan menjadi sasaran empuk sihir jemaah. Ya, li'anna man lam yaqum minal laili balas syaitanu fi udunihi, karena orang yang tidak salat malam ini dia dikencingi oleh syaitan pada telinganya. Kama thabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza bala syaitanu fi udunihi tasallata alaihi. Nah, kalau syaitan ini jamaah sekalian dia sudah kencing di telinganya, maka syaitan berarti menguasainya. Ya, dasarnya apa jamaah? Dasarnya hadis dari Abu Hurairah di mana Rasulullah bersabda, yaqidus syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin. Nah, syaitan mengikat pada tengkuk kepala seorang di antara kalian tatkala tidur, salata uqadin, dengan 3 ikatan. Jadi ketika kita tidur jamaah sekalian, setan itu ngikat di bagian tengkuk kita, ada 3 ikatan. Ya, ini kata Nabi. Dan tentu yang diucapkan Nabi itu benar. Benar, walaupun kita nggak lihat, benar yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yadribu kulla uqdatin, setiap ikatan syaitan pukul. Lalu dia berkata, alaika lailun tawilun farkud, malam yang panjang, ayo tidur saja gitu. Ya, malam ini kan malam yang panjang gitu kan, maka ayo tidur saja. Ya, fa in istaiqadha, kalau dia bangun malam, fadzakarallaha, lalu dia ingat Allah, ya, zikir kepada Allah azza wa jalla, inhallat uqdatun, lepas 1 ikatan. Ya, fa in tawaddaa inhallat uqdatun, kalau dia wudu lepas 1 ikatan. Ya, fa in shalla inhallat uqdatun, kalau dia salat malam inhallat uqdatun, maka lepas 1 ikatan. Ya, fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Ya, maka jamaah sekalian, pada pagi harinya ia dalam keadaan bersemangat dan jiwa yang baik. Ya, dan apa? Baik jiwanya. Ya, wa illa, kalau tidak, enggak salat malam jamaah, zikir pun juga tidak, wudu pun juga tidak, asbaha khabisan nafsi kaslan, maka di waktu paginya ia dalam keadaan jelek jiwanya, lagi malas. Itu. Jadi coba jamaah, kalau kita ini malam tidak sholat malam, paginya jiwa kita itu jelek. Ya, paginya malas. Gitu. Baik. Nah, di sini jamaah sekalian, berarti apa? Ikatan syaitan dikuasai oleh syaitan. Kan setiap malam syaitan ngikat kan ke kita, tinggal kita mau ngelepasin apa tidak. Kadang sebagian orang itu nyaman diikat sama syaitan, Pak. Oh ya, apa tandanya orang nyaman diikat sama syaitan sampai telu ikatannya? Tandanya apa? Tandanya tidak mau sholat malam. Gitu. Warawa Abdul Razzaq fi musannafihi an Adam ibn Ali qala sami'tu
Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul man asbaha ala ghairi witrin asbaha ala ra'sihi jarirun qadra 70 dira'an wal jarir hablun dohmun. Nah, kata sahabat Ibnu Umar, barang siapa di waktu pagi malamnya tadi tidak salat witir, ya saya ulang, man asbaha ala ghairi witrin, siapa yang tidak salat witir, asbaha ala ra'sihi jarirun qadra 70 dira'an, maka jamaah sekalian pada kepalanya itu ada jarir yang ukurannya adalah 70 hasta. Apa itu jarir? Jarir adalah hablun dohmun, ya tali yang sangat besar. Bayangkan kalau kita tidak sholat witir jamaah, di kepala kita itu ada tali yang sangat besar, panjangnya 70 hasta. Ya, makanya orang yang nggak sholat witir ya siang harinya nggak nganulah kurang, itu ya. Kemudian ini ya, ini benteng yang keempat. Benteng yang kelima, al-isti'adatu inda dukhulil khala, ya, minta perlindungan kepada Allah ketika masuk WC. Fal khala'u maskanu syayatin, WC itu tempat tinggalnya syaitan, ya, WC itu tempat tinggalnya syaitan. Jadi kalau ada orang bilang di WC itu ada setannya, betul memang, ya. Wa ma'wahum fayanbaghi lil insan ay yasta'ida idza dakhala, maka sepantasnya bagi seseorang untuk minta perlindungan kepada Allah tatkala ia masuk WC, ya. Termasuk juga kalau tidak ada kebutuhan jangan lama-lama di WC, ya, karena ketika lama-lama di WC berarti dia sedang berteman dengan syaitan, ya. Tambah lagi ketika di WC dia menggunakan hal-hal yang bau, ya, syaitannya tambah senang, ya. Ada hal-hal yang bau, syaitannya tambah senang. Contohnya apa jemaah di WC pakai hal yang bau? Coba contohnya apa Pak? WC itu tempatnya syaitan. Syaitan itu senang yang kotor-kotor, ya, senang yang kotor-kotor, bau. Nah, kita tidak boleh lama-lama di situ dan kita minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Ada sebagian orang yang senang di WC lama-lama, kemudian dia sengaja membawa sesuatu yang bau dari luar di WC. Apa kira-kira yang dibawa Pak? Nah, jadi nggak ada jawab ya. Nikmat, kan? Nongkrong sambil ulai setannya senang, karena kan tambah bau kan, tambah bau. Baik. Waqad sabata fi sahihaini an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masyhur doa ini, ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-khubus, syaitan-syaitan laki-laki, wal khaba'id, syaitan-syaitan wanita. Ya. Al-hisnus sadis, benteng yang keenam. Nah, jadi benteng yang kelima apa? Agar supaya terhindar dari sihir, ketika masuk WC baca doa. Nah, kalau kita lihat ini disampaikan oleh Syekh di sini adalah kondisi-kondisi yang berpotensi syaitan itu mencelakakan kita. Nah, kalau ini jamaah sekalian ditutup, semuanya ditutup, maka tidak ada celah bagi syaitan untuk mencelakakan tubuh kita. Karena sejatinya yang namanya sihir, ya, itu cara kerjanya adalah minta bantuan kepada syaitan, ya. Jadi minta bantuan kepada syaitan. Jadi tidak ada misalkan ini ada dukun sakti dengan, tidak, itu dibantu oleh syaitan, ya, dibantu oleh syaitan. Maka yang disampaikan oleh penulis di sini adalah tahsinat itu, benteng-benteng itu adalah apa? Keadaan-keadaan atau pintu-pintu, waktu-waktu dan tempat-tempat memungkinkan syaitan masuk ke dalam tubuh manusia dan menguasai manusia. Ya. Al-hisru sadis, yang keenam, an taqula ba'da salatil fajr,
Setelah sholat subuh kau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah. Ya, engkau membaca kalimat ini, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, hanya milik Allah lah kekuasaan alam semesta. Walahul hamdu, dan hanya bagi Allah lah segala hal yang terpuji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha mampu melakukan segala sesuatunya. Dia maha mampu melakukan segala sesuatu. Dia baca 100 kali. Wa qad rawal Bukhari wa Muslim fi sahihaihima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah." Siapa membaca tadi sehari 100 kali, kanat lahu adla asyri riqabin, maka ia seperti membebaskan 10 budak. Ya, wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, dan ditulis untuk dia 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, dan digugurkan dari dia 100 keburukan, maksudnya dosa kecil. Ya, wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dalik hatta yumsiya. Ya, dan ia akan mendapatkan perlindungan dari syaitan pada hari itu sampai sore. Ya, walam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa bihi illa ahadun amila aktsara min dalik. Nah, tidak ada satupun ya yang bisa mendatangkan amalan lebih afdal daripada itu kecuali dia mengamalkan itu lebih banyak. Nah, maka jamaah kita baca ini. Ya, tapi ini ada sebuah pengalaman jamaah, ini masyhur. Ada sebuah pengalaman dari penulis Syekh Wahid Abdus Salam hafizahullah. Ya, karena beliau ini kan juga di Mesir terkenal pakar ruqyah ya. Jadi ketika beliau meruqyah, ya ada jin yang ngomong ingin masuk ke tubuh beliau. Beliau mengatakan silahkan masuk. Ya, silahkan masuk. Ternyata jinnya tidak berani. Kenapa jinnya tidak berani? Tidak bisa. Karena Syekh ini beliau senantiasa pada waktu subuh, pada subuh beliau membaca doa ini. Ya, tapi jamaah sekalian baca dengan tafakkur. Ya, dengan dihayati. Ya. Jadi zikir-zikir itu ketika dikatakan ini bermanfaat, itu bukan hanya di lisan jemaah. Ya, bukan hanya di lisan, tapi dihayati, difahami maknanya, diyakini kandungannya, maka itu yang akan bermanfaat, bukan hanya sekedar di lisan. Ya, baik. Kemudian berikutnya Al-Hisnus Sabi', benteng yang ketujuh. Ya, saya ringkas saja ya. Ketika masuk masjid dia membaca a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya, jadi ketika dia masuk masjid dia baca ini. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa idza qala dzalika qala syaitan. Kalau orang baca ini, a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya, dia baca ini jamaah sekalian, maka syaitan berkata, hufidha minni sa'iral yaum. Ya, ia dijaga dariku sepanjang hari. Ya. Tapi sekali lagi dia menghayatinya, dia pahami artinya. Ya, dia yakini a'udzubillahil azim,
Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung. Nah, jadi ketika dia mengatakan a'udzubillah, aku berlindung, betul-betul dia minta perlindungan kepada Allah, bukan lisannya saja yang ngomong. Ya, a'udzubillahil azim, aku minta perlindungan kepada Allah yang Maha Agung. Wa biwajhil karim, dengan wajahnya yang mulia. Wa bisultanihil qadim, ya, dengan kekuasaannya yang dahulu. Minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Ya. Benteng yang ke-8. Benteng yang ke-8. Antakula fi sabahi kulli yaumin wa masai kulli laylah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya, setiap subuh, setiap pagi dan setiap petang dia baca ini. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ya. Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un, yang mana tidak ada satu pun yang bisa memudaratkan ketika ia bersama nama Allah. Ya. Fil ardi wala fis sama', baik yang di bumi ataupun yang di langit. Wa huwas samiul alim, dan dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, jadi jamaah sekalian, kita baca ini dan kita yakin ketika kita membaca ini menyebut asma Allah, maka tidak ada satupun di langit dan di bumi yang bisa membahayakan kita. Kuncinya adalah memahami dan meyakini. Ya, bukan hanya sekedar lisannya saja. Baik. Kemudian berikutnya benteng yang ke-9. Idza kharajta min baitika faqul bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Nah, ketika kita keluar dari rumah kita membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya, bismillah dengan menyebut nama Allah. Jamaah sekalian, kata bismillah itu, ya, kata bismillah kalau diterjemahkan dengan menyebut nama Allah, tapi jamaah maknanya dalam. Ya, karena kalau jenengan perhatikan kata bismillah, huruf ba di situ bermakna ba isti'anah. Ya, apa makna ba isti'anah? Maknanya adalah untuk minta pertolongan. Minta pertolongan. Ya, jadi ketika dia mengatakan bismillah, itu artinya apa? Aku minta pertolongan dengan menyebut nama Allah. Nah, kata isim kan bismillah, ismi kan. Nah, ismi itu mufrad, isim mufrad, ya, mudhaf, diidhafahkan pada lafdzul jalalah Allah. Maka ini berarti maksudnya adalah menyebut semua nama Allah. Nah, jadi ketika dia mengatakan bismillah, itu dia sedang minta pertolongan kepada Allah dengan menyebut semua nama Allah. Nah, jadi ini dihadirkan jamaah dalam hati kita. Ya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Aku serahkan urusanku kepada Allah. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pahami, yakini. Ya. Apa hasilnya? Ya. Ketika orang membaca seperti ini, yuqalu hina idzin, ketika itu dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa wuqita, engkau diberi petunjuk, engkau dipenuhi, dicukupi, ya, wa wuqita, dan engkau dilindungi. Ya, fa tatanaha lahu syayatin, maka syaitan-syaitan itu menyingkir darinya. Ya, fa yaqulu syaitanun akhar, syaitan yang lain berkata, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya, bagaimana mungkin ingin membahayakan orang yang dia diberi petunjuk, dia telah dicukupi dan dilindungi. Tapi jamaah kuncinya apa? Memahami, menghayati, meyakini, bukan hanya dilafalkan toh. Ya.
Kemudian benteng yang ke-10. Ya. An taqula a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq sabahan wa masaa wa idza nazalat manzila. Kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq pagi dan petang dan ketika singgah di suatu tempat. Ya. Karena apa jamaah sekalian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan man nazala manzilan faqala thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurru syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Ya, siapa yang tinggal atau singgah di suatu tempat lalu dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apapun yang dia ciptakan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yadurruhu syai'un, tidak ada satupun yang bisa membahayakannya hatta yartahila min manzili dzalik, hingga dia pindah dari tempat itu. Nah, kisahnya Bapak Ibu sekalian jamaah, zaman dahulu ya, selain ini menjadi benteng kita ya dari sihir. Nah, hadis ini jamaah sekalian, zaman dahulu orang-orang kalau lewat lembah ya, lembah itu apa? Ada gunung kan, kemudian ada tempat yang tidak tinggi, sana ada gunung lagi. Nah, tempat tidak tinggi lembah namanya. Kita paham lembah. Nah, ketika mereka ini jamaah lewat lembah, nah orang-orang ini, orang-orang jahiliyah selalu bilang gini, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min syarri sufahai qaumi. Nah, aku berlindung kepada sayyid hadzal wadi, sing bau reksa lembah ini. Ya, min syarri sufahai qaumi, dari kejelekan kaum-kaumnya yang bodoh. Ya. Artinya apa jamaah? Ketika dia lewat di satu tempat yang terlihat angker, dia minta perlindungan kepada sing bau reksa. Iya. Minta perlindungan kepada siapa? Sing bau reksa, jin penguasa tempat itu. Ya. Ini orang-orang jahiliyah seperti itu. Sebelum Islam. Ya. Orang-orang jahiliyah sebelum Islam, atau orang-orang yang tidak mau memeluk Islam. Ya, baik. Abu Jahal, Abu Lahab, itu kalau dia ketemu tempat angker bilangnya gitu. Ya, minta perlindungan kepada sing bau reksa tempat itu. Nah, orang Islam diajari sama Nabi tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena isti'adzah, minta perlindungan kepada syaitan, itu hukumnya syirik. Ya, hukumnya syirik. Ya. Makanya orang muslim saat itu langsung ganti. Ketika lewat tempat angker, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Bukan lo ketika ada tempat angker, amit mbah. Betul. Ya. Nanti sing bau reksa alas iki, alas iku. Ya. Nanti lewat hutan apa, amit mbah sing bau reksa amit mbah. Kadang ngelakson, Pak. Ya. Ada mitos di beberapa tempat kayak gitu. Ya. Kalau misalkan lewat situ harus ngelakson. Kalau tidak nanti akan dicelakakan oleh syaitan. Kira-kira jamaah ketika dia ngelakson itu motivasinya apa, Pak? Bu, jamaah. Kenapa motivasinya niku? Minta jaminan perlindungan toh? Gitu betul. Gitu walaupun dia tidak mengatakan a'udzu. Ya. Tapi hatinya dia minta perlindungan kepada syaitan itu biar tidak diganggu. Ya. Ini istiadah, tidak boleh dalam agama kita. Ya. Syaitan dulu gitu, jin. Dalam surat jin itu, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya. Dulu jamaah sekalian, syaitan-syaitan dari kalangan manusia minta perlindungan kepada syaitan. Dulu laki-laki dari kalangan manusia
minta perlindungan dari kalangan laki-laki jin. Fazaduhum rahaqa. Setan itu atau jin itu malah menambahkan rahaqa kepada manusia. Menambahkan apa? Menambahkan dosa, menambahkan rasa takut kepada manusia. Ya, makanya tidak boleh manusia minta perlindungan kepada jin, tidak boleh. Isti'adah, ya, minta perlindungan kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah, atau minta perlindungan kepada syaitan, kepada jin, tidak boleh. Ya, baik. Ini penjagaan yang ke-10, ya. Ketika dia singgah di satu tempat atau di waktu pagi dan sore, dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah,